Rekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fika Tresna Dwi Putri akan mempresentasikan materi mengenai penyakit genetik homocystinuria. Sebelumnya, kita perlu mengetahui apa itu homocystinuria. Pada penderita homocystinuria, tubuh tidak dapat mencegah protein tertentu. Secara khusus, kondisi tersebut mempengaruhi metabolisme asam amino yang disebut metionin. Asam amino dan bangunan penting manusia. Metionin adalah protein alami yang dibutuhkan bayi untuk pertumbuhan, dan orang dewasa perlu mengatur nitrogen dalam tubuh. Semua asam amino mengandung nitrogen, menjadikan nitrogen sebagai bagian penting dari DNA manusia. Pada penyakit homocystinuria, penderita yang menderita penyakit ini mengalami gangguan pada enzim cystathionin beta sintase, sehingga dapat menimbulkan penyakit tersebut. Dapat dilihat dari skemanya, asam amino yang didapatkan dari makanan diolah menjadi metionin dan homocysteine. Namun setelahnya tidak dapat direaksikan menjadi sistein karena enzim cystathionin beta sintase tidak bekerja dengan baik atau tidak berfungsi. Selanjutnya, penyebab dari penyakit ini yaitu secara genetik, homocystinuria merupakan resesif autosom, sehingga seorang anak harus mewarisi salinan gen homocystinuria yang bermutasi dari setiap orang tua. Anak dari orang tua yang sama-sama pembawa gen tersebut memiliki 25% kemungkinan mengalami homocystinuria, 50% menjadi pembawa gen tidak mengalami gejala, dan peluang 25% untuk tidak terpengaruh dan tidak membawa gen bermutasi. Selanjutnya, gejala. Dalam kebanyakan kasus homocystinuria, enzim cystathionin beta sintase tidak aktif. Akibatnya, tubuh tidak dapat memecah asam amino, metionin, dan homocysteine. Kadar tinggi kedua asam amino tersebut menumpuk di seluruh tubuh yang dapat menjadi racun dan merusak sistem saraf. Kerusakan dapat terjadi di otak serta di pembuluh yang membawa darah dan getah bening ke seluruh tubuh. Tanda dan gejala homocystinuria menjadi jelas pada tahun pertama kehidupan, sementara beberapa bayi hanya mengalami efek ringan. Gejalanya mungkin menjadi lebih buruk saat individu berkembang menjadi masa kanak-kanak dan bahkan dewasa. Gejala yang mungkin termasuk penyakit homocystinuria ini seperti rabun jauh, dislokasi lensa mata, kulit dan rambut pucat, tulang lemah, kelengkungan ke samping tulang belakang, lengan dan kaki panjang dan kurus, kelainan bentuk dada, keterlambatan perkembangan dan ketidakmampuan belajar, dan terakhir masalah perilaku. Berikut adalah gambar yang disebabkan, contoh dari gambar-gambar
penderita yang menderita penyakit homocystinuria. Selanjutnya yaitu pengujian genetik. Peneliti merekomendasikan pengujian genetik untuk siapa yang memiliki riwayat keluarga homocystinuria dan ingin memiliki anak. Namun, karena kondisi ini akibat mutasi genetik, maka tidak mungkin dicegah. Satu-satunya alasan pengujian genetik adalah untuk memberi gambaran kepada orang-orang tentang risiko mereka mewariskan mutasi gen yang dapat menyebabkan homocystinuria. Selanjutnya yaitu pengobatan. Tidak ada obat untuk homocystinuria, namun mungkin untuk mengelola kondisi dengan pembatasan makanan, suplemen, dan obat-obatan. Suplemen vitamin B6 dosis tinggi telah membantu bagi sebagian orang. Kebanyakan orang dengan gangguan tersebut perlu mengonsumsi suplemen ini selama sisa hidup mereka. Pilihan pengobatan lainnya adalah betain yang merupakan nutrisi yang membantu menghilangkan homocysteine dari aliran darah. Mengonsumsi asam folat dengan betain mungkin juga bermanfaat. Selanjutnya yaitu makanan yang harus dihindari. Individu yang tidak menanggapi pengobatan vitamin B6 harus mengikuti diet rendah metionin. Mereka perlu menghindari makanan yang mengandung metionin, asam amino tingkat tinggi seperti beberapa daging dan ikan, telur, kedelai, produk susu, kacang-kacangan, dan kacang-kacangan. Baiklah, hanya itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.